Semua berawal dari satu pesan singkat, sebuah chat sederhana yang berubah jadi awal tragedi. Selasa malam, 19 Agustus 2025, Brigadir Esko Fascarelli dikabarkan hilang setelah sempat cekcok dengan istrinya, Bribtu Rizka Sintiani. 5 hari kemudian, jasadnya ditemukan membusuk di belakang rumah warga Dusun Nyur Lembang, Lombok Barat. Tak ada saksi mata, tak ada bukti jelas. Hanya percakapan terakhir di ponsel mereka, yang kini jadi kunci utama mengungkap misteri di balik kematian seorang polisi oleh wanita yang seharusnya mencintainya. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Apakah kemarahan Rizka hanya ledakan sesaat, atau sudah lama disimpan hingga berubah jadi dendam mematikan? Inilah kisah yang mengguncang Lombok dan membuat publik bertanya, seberapa gelap sisi cinta seorang aparat penegak hukum bisa menjadi? Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut ceritanya. Hujan turun tipis malam itu, membasahi halaman rumah kecil di Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Lombok Barat. Dari luar, rumah pasangan polisi itu tampak sepi. Lampu teras masih menyala, tapi tak ada suara apapun selain bunyi tetes hujan di genting. Di dalam rumah, Bribtu Rizka Sintiani duduk di ruang tengah, menatap layar ponselnya dengan napas berat. Chat terakhir dari suaminya, Brigadir Esko Fascarelli, masih terbuka di layar, satu kalimat pendek yang kini terasa seperti belati yang menusuk perasaannya. Kalau kamu nggak bisa berubah, aku yang pergi. Kalimat itu dikirim pukul 20.47 malam. Dan sejak saat itu, Esko tak pernah lagi terlihat hidup. Hubungan mereka memang tak seindah foto yang pernah diunggah di media sosial. Di balik seragam dan senyum, rumah tangga dua aparat polisi ini menyimpan bara kecil yang sering meledak di waktu tak terduga. Rekan sejawat di Polres Lombok Barat tahu, Esko adalah sosok tenang, jarang bicara, sedangkan Rizka dikenal tegas dan mudah tersulut emosi. Tapi tak ada yang menyangka emosi itu bisa berakhir dengan kematian. Selasa, 19 Agustus 2025, sekitar pukul 21.30, tetangga mendengar suara pintu dibanting keras dari rumah mereka. Seorang warga, Bu Salma, sempat keluar melihat. Tadi kayak ada suara barang jatuh, terus motor Esko keluar ngebut ke arah jalan besar, katanya kemudian kepada polisi. Setelah itu, hening. Rumah gelap, dan tak ada tanda-tanda Esko kembali. Rabu pagi, Rizka datang ke kantor dengan wajah datar. Ia sempat ditanya rekan satu divisi, mana Esko? Kok nggak masuk 2 hari ini? Rizka hanya menjawab pelan, lagi keluar kota, ada urusan. Jawaban itu membuat semuanya tenang, sementara sebenarnya, Esko sudah tak bisa dihubungi sejak malam sebelumnya. Hari ketiga, ponsel Esko ditemukan oleh seorang anak di pinggir jalan menuju kebun pisang, sekitar 3 km dari rumah mereka. Layarnya retak, dan casing belakangnya terlepas. Ketika polisi memeriksa pesan terakhir di ponsel itu, chat Rizka masih terbuka. Ada tanda centang biru. Artinya, pesan terakhir dari Esko sudah dibaca. Namun, bukan hanya pesan itu yang ditemukan. Ada foto terakhir yang dikirim Esko ke salah satu temannya. Sebuah selfie di dalam rumah, di mana bayangan seseorang terlihat samar di belakangnya. Minggu, 24 Agustus 2025. 5 hari setelah dinyatakan hilang, jasad Brigadir Esko ditemukan di belakang rumah warga, tertutup tumpukan daun pisang dan karung pupuk. Tubuhnya sudah membusuk, tapi seragam dinas yang masih melekat di tubuhnya menjadi petunjuk kuat. Luka di kepala bagian belakang menunjukkan tanda pukulan keras. Saat petugas membawa jasad itu, warga berkerumun di tepi jalan. Beberapa menutup mulut, beberapa berbisik lirih. Nama, Rizka, mulai disebut-sebut dengan nada curiga. Katanya sempat berantem malam itu. Chat terakhirnya katanya nyakitin banget, dan ketika polisi melakukan penyelidikan awal, arah kecurigaan memang mengarah ke orang terdekat. Tak butuh waktu lama, Bribtu Rizka dipanggil untuk diperiksa. Ia datang dengan wajah tenang, mengenakan masker putih dan kerudung coklat muda. Namun ketenangan itu justru membuat para penyidik merinding. Bu Rizka, kami ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi malam Selasa itu, tanya salah satu penyidik. Rizka diam, menatap lantai. Tangannya gemetar kecil. Dia yang mulai dulu, katanya akhirnya pelan. Dia yang bilang, kalau aku nggak berubah, dia yang pergi. Kalimat itu membuat ruangan seketika sunyi. Sebab semua tahu, dari sanalah amarah Rizka bermula. Tapi apakah amarah itu benar-benar membunuh Esko? Atau ada rahasia lain, sesuatu yang Rizka sembunyikan di balik wajah datarnya? Sampai malam itu, penyidik belum menemukan senjata pemukul, belum ada bukti kuat.
Hanya chat terakhir, dan ekspresi mata Rizka yang kosong. Kosong, seperti seseorang yang sudah kehilangan rasa bersalah, atau justru menyimpan sesuatu yang lebih kelam. Pagi itu, langit Lombok Barat tampak kelabu. Udara lembab menyelimuti halaman belakang rumah tempat jasad Brigadir Esko ditemukan seminggu lalu. Garis polisi masih melingkar di sekeliling kebun pisang yang kini berubah jadi lokasi rekonstruksi. Di tengah area itu, Bribtu Rizka Sintiani berdiri dengan tangan di borgol. Seragam oranye tahanan kontras dengan kerudung coklat muda dan masker putih yang menutupi separuh wajahnya. Dua polisi wanita mengapitnya dari kiri dan kanan. Di belakang, sejumlah warga berkerumun, sebagian berbisik, sebagian menatap dengan marah. Kasihan Esko, orangnya baik, kok bisa Rizka begini? Suara lirih seorang ibu pecah di antara kerumunan. Rizka menunduk. Suara itu seperti menembus telinganya, tapi matanya tetap kosong. Penyidik utama, AKP Mulyana, membuka map di tangannya. Baik, kita mulai. Tersangka Bribtu Rizka akan memeragakan ulang apa yang terjadi malam 19 Agustus, katanya lantang. Suasana seketika sunyi. Bahkan suara jangkrik pun terasa lenyap. Rizka perlahan diarahkan menuju pintu belakang rumah. Di sana, dua polisi laki-laki bertugas sebagai pemeran pengganti Brigadir Esko. Mereka mengikuti instruksi dengan kaku, satu berdiri di dapur, satu lagi mendekat ke arah pintu. Di sini kalian bertengkar, betul? Tanya penyidik. Rizka mengangguk pelan. Lalu, dia marah. Aku cuma dorong dia, ucapnya datar. Namun, salah satu penyidik menatap tajam. Dorong, tapi luka di kepala bagian belakang terlalu dalam untuk sekadar dorongan. Rizka diam. Jemarinya yang diborgol bergetar. Dari antara warga, suara seseorang tiba-tiba terdengar, lantang dan penuh emosi. Ngaku saja, Rizka. Malam itu kamu marah besar sama Esko. Kami dengar kamu teriak. Polisi langsung menegur warga itu, tapi suasana mulai memanas. Kamera media menyorot dari balik garis kuning, menangkap setiap ekspresi Rizka, terutama matanya yang mulai berkaca-kaca. Ia menatap tanah. Aku nggak mau dia pergi, bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Namun mikrofon dari awak media berhasil merekam kata-kata itu. Ucapan singkat yang membuat semua orang menahan napas. AKP Mulyana melanjutkan. Setelah itu, kamu memukulnya pakai apa? Rizka menatap lurus ke depan. Aku nggak ingat. Tapi penyidik lain, yang memegang hasil forensik, tahu bahwa luka di kepala Esko berasal dari benda tumpul logam, mungkin gagang senjata, atau tongkat besi. Di antara semak pisang, petugas forensik tiba-tiba memanggil. Pak, kami menemukan sesuatu. Sebuah pipa logam berkarat diangkat dari tanah, sekitar 2 meter dari lokasi penemuan jasad. Bekas noda kecoklatan masih menempel di ujungnya. Rizka menatap benda itu, dan untuk pertama kalinya, wajahnya tampak berubah. Warga mulai berteriak. Itu pasti alatnya. Dia yang bunuh. Polisi bergegas menenangkan kerumunan. Kamera TV merekam setiap detik kekacauan itu. Rizka dibawa menjauh sedikit, duduk di kursi besi dengan kepala tertunduk. Di bawah sinar matahari yang redup, air matanya jatuh perlahan membasahi masker putih. Namun, yang membuat semua orang terdiam bukanlah tangisan itu, melainkan suara kecil yang keluar dari mulutnya beberapa saat kemudian. Aku cuma mau dia dengar aku, cuma itu. Kalimat sederhana yang memecah ketegangan. Bagi para penyidik, kalimat itu terdengar seperti pengakuan tak langsung. Tapi bagi sebagian orang yang mengenalnya, itu terdengar seperti teriakan dari hati yang sudah remuk sejak lama. Rekonstruksi berlanjut hingga sore. Setiap langkah Rizka diulang, setiap arah pandang diperagakan ulang, dan setiap jeda diam dicatat. Tapi tak ada satupun yang bisa menjawab pertanyaan utama. Apakah ini benar-benar pembunuhan karena amarah, atau ada rahasia lain yang disembunyikan Rizka, sesuatu yang belum terucap sejak malam itu. Saat matahari mulai turun, garis polisi dilepas. Warga perlahan bubar. Hanya tersisa tanah lembab, pipa logam yang kini dibungkus plastik bukti, dan suara jangkrik yang kembali terdengar. Rizka dibawa masuk ke mobil tahanan. Di kaca jendela yang buram, bayangan wajahnya tampak samar, setengah bersalah, setengah pasrah. Sementara di sisi lain halaman, AKP Mulyana berdiri diam, menatap tanah di mana jasad Esko pernah ditemukan. Ia tahu, kasus ini belum selesai. Sebab sesuatu dalam tatapan Rizka tadi, bukan tatapan pembunuh biasa. Itu tatapan seseorang yang mungkin sedang menutupi seseorang. Dan malam itu, di antara suara mesin mobil tahanan yang menjauh, seorang polisi muda mendekati Mulyana dan berbisik. Pak, kami dapat info baru.
Ada nomor asing di ponsel Rizka yang terakhir aktif malam kejadian. Mulyana menoleh cepat. Nomor siapa? Polisi muda itu menatapnya serius. Nomor yang sama, yang sempat dihubungi Esko beberapa menit sebelum dia hilang. Malam itu, ruang penyidik Polres Lombok Barat masih menyala. Beberapa anggota tim investigasi duduk mengelilingi meja dengan tumpukan berkas, foto, dan hasil analisa digital. Di tengahnya, ponsel Brigadir Esko yang rusak kini terhubung ke komputer forensik. Layar menampilkan deretan log panggilan dan pesan yang sempat terhapus. AKP Mulyana menatap layar dengan dahi berkerut. Nomor ini muncul 2 kali malam kejadian, katanya pelan, menunjuk deretan angka asing tanpa nama kontak. Nomor 0859 ini nggak tersimpan di HP Rizka atau Esko, Pak, ujar anggota tim IT Forensik. Tapi sinyalnya terdeteksi di area yang sama, sekitar Dusun Nyiur Lembang, pukul 20.50 sampai pukul 21.10. Mulyana mengangguk. Waktu yang sama ketika Esko terakhir terlihat keluar dari rumah. Analisa lanjut menunjukkan satu hal aneh. Setelah panggilan itu, sinyal nomor tersebut menghilang, seolah-olah ponselnya dimatikan secara sengaja. Coba lacak ulang lewat provider, perintah Mulyana. Sudah, Pak. Tapi datanya terbatas. Nomor ini tidak terdaftar atas nama siapapun. Kemungkinan besar, kartu prabayar tanpa identitas. Hening sejenak. Bunyi detak jam dinding terdengar nyaring. Lalu, salah satu penyidik lain, Bribka Dwi, menimpali dengan nada curiga. Kalau bukan orang luar, mungkin orang yang sengaja mau menghapus jejak. Bisa jadi, bukan Rizka sendirian. Mulyana menatapnya tajam. Ia tahu arah pembicaraan ini berbahaya, tapi juga tak bisa dihindari. Sebab sejak awal, ada sesuatu yang tak sinkron antara hasil forensik dan pengakuan Rizka. Luka di kepala Esko terlalu presisi, terlalu kuat, seperti dilakukan oleh seseorang dengan tenaga besar, bukan oleh wanita seukuran Rizka. Sementara itu, di ruang tahanan bawah, Rizka duduk diam. Lampu neon redup memantulkan bayangan wajahnya di dinding kusam. Ia belum tahu penyidik telah menemukan nomor misterius itu. Tapi pikirannya terus berputar, mengulang malam yang sama, suara Esko yang meninggi, ponsel yang jatuh ke lantai, dan seseorang yang tiba-tiba muncul di belakang pintu. Ya, ada orang lain malam itu. Tapi Rizka belum bicara. Belum karena ketakutan masih menahannya. Keesokan paginya, penyidik mendapat hasil lanjutan dari provider. Nomor itu terakhir kali aktif menggunakan menara sinyal di wilayah Lembar, sekitar 15 km dari lokasi kejadian. Dari catatan sinyal, ponsel itu berhenti aktif pada pukul 21.15 malam. Waktu yang tepat setelah Esko keluar rumah, ucap Mulyana. Sore harinya, 2 anggota polisi dikirim untuk menyusuri area sekitar Lembar. Di sana, mereka menemukan sebuah warung tua milik pria bernama Pak Darman, mantan tukang ojek yang sering nongkrong di pelabuhan. Ketika ditanya soal nomor misterius itu, wajah Pak Darman tampak gugup. Saya nggak tahu, Pak, tapi beberapa hari sebelum Esko hilang, ada orang datang nyari dia. Katanya teman lama dari Mataram. Namanya siapa? Cuma bilang namanya, Arga. Badannya besar, rambut cepak, dan ada tato kecil di leher. Nama itu langsung dicatat. Mulyana memandang rekan-rekannya, wajahnya berubah serius. Arga, itu nama yang pernah muncul di catatan pengaduan Esko 2 bulan lalu, katanya. Pengaduan apa? Kasus hutang pribadi. Tapi waktu itu belum sempat diproses. Malam itu, di ruang penyidik, semuanya mulai tersambung perlahan. Esko yang sempat terlibat masalah keuangan, Arga yang datang mencari, dan chat terakhir yang membuat Rizka kehilangan kendali. Semua seperti puzzle yang baru mulai menunjukkan bentuknya. Namun, ada hal lain yang lebih mengerikan. Saat tim digital forensik memperdalam analisa ponsel Rizka, mereka menemukan bahwa nomor misterius itu juga muncul di riwayat pesan masuk milik Rizka 3 hari sebelum kejadian. Pesan itu pendek saja. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Mulyana menatap layar, keningnya berkerut. Ini bukan kebetulan. Bribka Dwi menatapnya balik. Berarti seseorang mungkin memanipulasi Rizka. Bisa jadi, jawab Mulyana pelan. Atau dia tahu siapa di balik nomor itu, tapi memilih diam. Penyidikan malam itu dihentikan sementara. Tapi rasa penasaran terus menghantui semua orang di ruangan itu. Siapa sebenarnya Arga? Apakah dia hanya bayangan dari masa lalu Esko, atau justru kunci yang bisa menjelaskan semuanya? Di ruang tahanan, Rizka tak bisa tidur. Dalam gelap, matanya terbuka, menatap langit-langit yang suram. Ia tahu, cepat atau lambat, penyidik akan menemukan nama itu, nama yang selama ini berusaha ia lupakan.
Air matanya menetes pelan. Aku cuma mau lindungi dia, bisiknya nyaris tak terdengar. Tapi dari luar sel, seorang penjaga mendengar kalimat itu. Dan malam itu juga, kabar itu sampai ke telinga AKP Mulyana. Pagi berikutnya, ia mengetuk jeruji besi sel Rizka. Bu Rizka, katanya dengan nada tenang, kami sudah tahu siapa Arga. Rizka menoleh pelan, wajahnya pucat. Kalian nggak seharusnya tahu. Dan untuk pertama kalinya sejak penyelidikan dimulai, tatapannya berubah, bukan lagi kosong, tapi ketakutan. Ketakutan yang menyiratkan satu hal pasti, kasus ini jauh lebih besar dari sekadar pertengkaran suami istri. Suasana malam di Lombok Barat itu terasa menekan. Angin laut membawa aroma asin bercampur bau tanah basah dari hujan yang baru saja reda. Di markas Polres, penyidik duduk melingkar di ruang kecil yang penuh berkas dan foto-foto hasil olah TKP. Wajah-wajah lelah menatap layar laptop yang menampilkan rekaman CCTV dari sebuah rumah di Dusun Nyiur Lembang. Di situ, mereka melihat bayangan perempuan berbaju putih masuk ke area belakang rumah pada malam tanggal 19 Agustus, malam ketika Brigadir Esko dinyatakan hilang. Bayangan itu tak lain adalah Bribtu Rizka Sintiani, istrinya sendiri. Rekaman tersebut menjadi potongan puzzle yang selama ini hilang. Namun, penyidik tahu, rekaman tak cukup untuk menjeratnya. Mereka butuh bukti kuat, dan yang paling penting, motif. Apa yang membuat seorang istri bisa tega menghabisi suaminya sendiri yang juga rekan sesama aparat? Beberapa jam sebelum rekaman itu diambil, Esko sempat mengirim pesan kepada seseorang. Isinya sederhana, tapi mencurigakan. Kalau aku hilang, cari HP-ku. Semua ada di sana. Kalimat itu membuat penyidik merinding. HP Esko belum pernah ditemukan sejak hari pertama pencarian. Sementara Rizka, saat diperiksa, terus menolak bicara. Ia hanya berkata dengan suara datar. Saya tidak membunuh siapapun. Namun getar di ujung kalimatnya tak bisa berbohong. Di hari berikutnya, penyidik menemukan kejanggalan lain. Salah satu saksi, tetangga belakang rumah tempat jasad Esko ditemukan, mengaku mendengar suara gaduh malam itu. Suara perempuan menangis, disusul teriakan pria. Riz, sabar dulu. Jangan emosi. Lalu hening panjang. Dari hasil autopsi, Esko diperkirakan tewas akibat pukulan benda tumpul di kepala bagian belakang. Tidak ada tanda-tanda perlawanan berarti, menandakan korban mengenal pelaku dengan baik. Rizka mulai retak di bawah tekanan. Saat diinterogasi ulang, wajahnya pucat, tangan gemetar. Tapi bukan karena ketakutan. Ada sesuatu yang lain, seperti rasa sesal yang ditahan lama. Ia sempat berbisik pelan kepada penyidik wanita di sebelahnya, hampir tak terdengar. Dia janji berhenti, tapi malam itu dia bohong lagi. Penyidik langsung berhenti menulis. Apa yang dimaksud Rizka dengan berhenti? Penyelidikan pun beralih ke sisi pribadi pernikahan mereka. Dari keterangan rekan kerja, Esko dikenal tegas tapi juga temperamental. Sedangkan Rizka, diam, jarang berbicara, dan punya reputasi selalu menutupi masalah rumah tangganya. Beberapa kolega menyebut, hubungan mereka mulai memburuk sejak beberapa bulan terakhir, terutama setelah Esko ditugaskan di luar kota selama 2 minggu. Sejak saat itu, komunikasi keduanya berubah dingin. Chat terakhir yang ditemukan di akun cadangan Rizka menunjukkan percakapan yang penuh emosi. Rizka, kamu bilang udah selesai. Kenapa masih ada dia di kontakmu? Esko, dia cuma rekan, jangan lebay. Rizka, lebay? Aku istrimu, Esko. Kamu pikir aku nggak bisa baca gelagatmu? Pesan itu dikirim 2 jam sebelum Esko hilang. Dari situ, penyidik menyimpulkan satu hal. Api cemburu mulai membakar kesadaran Rizka. Namun ada sesuatu yang tak biasa. Saat dilakukan penggeledahan di rumahnya, ditemukan satu barang mencurigakan di laci kamar, sehelai seragam polisi Esko, masih berlumuran darah kering, disembunyikan dalam kantong plastik hitam. Ketika barang itu diletakkan di hadapan Rizka, matanya berkaca-kaca. Ia menatap seragam itu lama, lalu berkata lirih, dia bilang cinta nggak bisa dibagi 2, tapi nyatanya aku selalu di urutan kedua. Suara itu lirih, tapi tajam, menembus ruangan sunyi. Penyidik tahu, meski ia belum mengaku, kata-kata itu adalah pengakuan setengah hati. Dan di luar ruangan, hujan kembali turun pelan, seolah langit Lombok ikut menangis atas darah di balik seragam yang dulu menjadi lambang cinta dan sumpah setia mereka berdua. Minggu pagi, halaman rumah di Dusun Nyiur Lembang dipenuhi garis polisi berwarna kuning. Matahari belum tinggi, tapi udara sudah terasa berat, seperti menahan sesuatu yang akan pecah kapan saja. Di tengah kerumunan warga, berdiri seorang perempuan dengan baju tahanan oranye,
kerudung coklat muda, dan masker putih menutupi sebagian wajahnya. Tangan kirinya diborgol, diapit dua polisi berpakaian hitam. Dialah Bribtu Rizka Sintiani, istri mendiang Brigadir Esko Fascarelli. Hari itu, rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Esko digelar. Warga berdesakan, beberapa menyalakan kamera ponsel. Hanya satu suara yang terdengar di udara, bisikan pelan bercampur gumam tak percaya. Dia, istrinya sendiri. Rizka menunduk. Setiap langkahnya berat, seperti berjalan di antara tatapan tajam yang menghukumnya tanpa kata. Di lokasi yang sama, hanya beberapa meter dari tempat ia berdiri, jasad Esko pernah ditemukan, tertutup dedaunan dan tanah lembab. Penyidik utama memberi aba-aba. Rekonstruksi tahap pertama, pelaku datang menemui korban di belakang rumah. Rizka mengangkat kepala, pandangannya kosong menatap tanah. Seorang polisi laki-laki berpura-pura sebagai Esko berdiri di hadapannya. "Silakan peragakan," ujar penyidik tegas. Langkah Rizka bergetar pelan. Ia mendekat, seperti mengulang kejadian yang berputar di kepalanya setiap malam. Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata, "Waktu itu dia marah. Aku juga marah. Aku cuma mau dia dengerin aku, tapi dia malah dorong aku duluan." Para penyidik saling pandang. Beberapa mencatat detail setiap gerakannya. "Aku ambil batu, cuma buat nakutin," lanjutnya pelan. "Tapi, aku nggak tahu kenapa, tiba-tiba gelap semuanya." Suasana hening. Angin bertiup membawa bau tanah dan daun basah. Hanya suara klik kamera dokumentasi yang terdengar memecah sepi. "Lalu apa yang terjadi setelah itu?" tanya penyidik. Rizka terdiam. Air matanya jatuh satu-satu, membasahi masker putihnya. Dia jatuh. "Aku panik. Aku panggil namanya berkali-kali, tapi dia nggak bangun. Aku kira cuma pingsan." Suara Rizka terputus. Tangannya yang diborgol gemetar hebat. Beberapa warga menutup mulut, antara iba dan ngeri. Penyidik menatapnya dalam-dalam. "Lalu kenapa kamu sembunyikan jasadnya?" Ia menarik napas panjang. "Aku takut, Pak. Aku takut dihukum sebelum bisa jelasin semuanya. Aku masih pakai seragam, aku masih polisi. Aku pikir, kalau aku lapor, nggak ada yang percaya sama aku." Kata-kata itu membuat suasana semakin mencekam. Bahkan salah satu penyidik perempuan di barisan belakang terlihat menyeka air mata. Setelah rekonstruksi selesai, Rizka dibawa ke mobil tahanan. Tapi sebelum masuk, ia berhenti sejenak dan menatap warga yang masih merekam dari jauh. "Aku nggak benci dia. Aku cuma kecewa. Tapi Tuhan tahu, aku nggak pernah niat bunuh Esko," katanya pelan. Ucapan itu menggantung di udara. Sulit dibedakan antara penyesalan atau pembelaan. Namun di ruang penyidikan, setelah semua selesai, satu hal baru terungkap. Dari hasil pemeriksaan forensik terbaru, batu yang digunakan untuk memukul Esko tidak mengandung sidik jari lain selain Rizka. Tapi di bawah kuku Esko ditemukan serpihan kain berwarna hitam, yang tidak cocok dengan pakaian Rizka malam itu. Penyidik pun mulai mempertanyakan sesuatu. Apakah benar Rizka satu-satunya pelaku? Atau ada orang lain yang ikut hadir di malam gelap itu? Sebelum digiring kembali ke ruang tahanan, Rizka menatap penyidik dan berucap lirih, seolah ingin menegaskan sesuatu. "Aku memang di sana, tapi aku nggak sendiri." Ucapan itu membuat seluruh tim penyidik terdiam. Suara pintu besi menutup di belakangnya seperti palu yang memaku misteri lebih dalam lagi. Malam itu, berita tentang pengakuan Rizka langsung meledak di media nasional. Tapi publik tak tahu, di balik pengakuannya yang dingin, masih ada satu nama lain yang belum pernah disebut, seseorang yang bisa mengubah arah penyelidikan seluruh kasus. Apakah kamu mau saya lanjutkan ke narasi 6? Dengan fokus pada pengungkapan sosok misterius yang diduga berada di lokasi kejadian malam itu, serta bagaimana polisi mulai menemukan jejak komunikasi rahasia di ponsel Esko sebelum hilang?